haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu, pagi hari ini Tuhan, kami boleh duduk, diam, tenang, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa. Dan biarlah yang sudah siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pagi ini, bersama katakan, amin. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, ini ibadah perdana di waktu situasi kemarin ya, sempat beberapa kali kita tidak ibadah, kita online, tapi sekarang kita bisa bertatap muka. Kita mengucap syukur. Dan supaya kita lebih semangat lagi, kita ada namanya yaitu salam komando ya. Jadi di saat kita bicara satu kali dijawab 3 kali. Jadi begini, selamat pagi, pagi. Nah itu salam komando ya. Jadi kita bilang nanti merdeka, dijawabnya 3 kali, merdeka. Ya, kalau kita haleluya dijawab 3 kali. Ya, sambil tangannya mengepal gini kita supaya semangat semuanya. Oke, kita mulai. Merdeka. Ya. Haleluya. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Semangat semua ya. Jadi kita pagi ini sama-sama semangat. Kita percaya yang hadir di sini yang kelihatan 50 orang ya. Yang tidak kelihatan ya, Tuhan Yesus beserta malaikatnya itu ada di saat kita memuji menyembah Tuhan ya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir beserta malaikatnya, ikut bernyanyi, ikut bersorak-sorak pagi ini. Amin saudara. Ya. Tema kita itu merdeka. Merdeka itu tidak usah banyak-banyak. Hanya 2 kesempatan ataupun 2 yang kita inginkan ya. Pertama, merdeka di bumi ya. Selagi tubuh jasmani kita supaya kita merdeka ya dari nanti segala kesusahan, nah, kita bisa dimerdekakan. Jadi yang kedua yaitu merdeka di surga ya. Karena kenapa? Kita punya jalan menuju ke surga. Kita percaya pada Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan. Yaitu kita bisa sampai ke rumah Bapa, ke surga ya. Dan merdeka, kembali di saat kita berada di bumi, kita itu merdeka. Merdeka di bumi itu jadi gini, kita lihat dulu dari apa sih merdeka itu. Kalau kita ingat, asal dari bahasa Sanskerta ya, merdeka berarti mahardika. Lain Pak Mahartono bukan ya, mahardika Pak ya. Ya. Merdeka berarti kuat, kaya, sejahtera. Itu dari bahasa Sanskertanya. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia, yaitu merdeka berarti bebas. Tidak terikat atau tidak ketergantungan dari apapun. Berarti itu kata merdeka. Dan merdeka itu bagaimana sih caranya supaya kita bisa merdeka? Itu tidak susah. Ini kadang kalau hal yang mudah nggak usah kita persulit. Nah kalau kita mudah mendapatkan merdeka ya kita laksanakan kebutuhan mudah, yaitu ya caranya bagaimana? Ini sengaja tidak banyak kita slide ya, tidak di. Kenapa? Supaya kita semua lebih mendengarkan, lebih fokus. Ya, jadi pelajaran waktu dulu itu nggak ada namanya, masih ini belum ada ya. Jadi ini kita supaya lebih semangat, lebih mendengarkan. Yaitu merdeka caranya begini. Jangan meremehkan atau menyepelekan janji Tuhan. Itu supaya kita bisa merdeka. Jadi janji Tuhan apa aja yang kita inginkan, yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita dambakan ya, dalam arti janji Tuhan, yaitu janji pertolongan, janji pemulihan, janji pembelaan, janji kesembuhan,
dan janji kemenangan. Ya, supaya kita lebih merdeka, kita mempercayakan janji Tuhan, tidak menyepelekan, tidak meremehkan. Kenapa kita tidak meremehkan? Karena di Alkitab dikatakan bahwa janji Elohim di dalam Dia adalah iya dan amin. Di dalam Yesus Kristus yang kita percaya adalah iya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20. Multimedia ini harus pendidikan lagi nih. Ya sudah, tapi nggak apa-apa ya. Tapi inilah janji Elohim di dalam Dia, ya dan amin. Ya. Jadi itulah yang kita percaya ya, supaya kita bisa merdeka. Selagi kita hidup di dalam masih di jasmani kita pun merdeka dengan mempercayai janji Tuhan. Kalau kita lihat di sejarah di Alkitab, tentang janji pertolongan ya. Kalau bangsa Israel mempercayai janji pertolongan, kita lihat di waktu Yahweh berfirman kepada Musa di Padang Paran, dia memerintahkan untuk menunjuk wakil-wakil dari suku Israel ya, yaitu untuk mengintai tanah Kanaan. Itu di Bilangan 13 ayat 3. Kalau kita lihat di situ, ada 10 suku yang tidak mempercayai janji Tuhan. Kan Bani Israel itu ada 12 suku ya. Bilangan 13 ayat ketiga. Ya itu nggak apa-apa, sudah. Jadi hanya 2 suku, yaitu Kaleb, anak Yefune dari suku Yehuda, dan Hosea, yaitu anak dari Nun dari suku Efraim. Hosea ini oleh Musa diganti nama menjadi Yosua. Jadi dari 12 suku ini, 2 suku yang mempercayai ataupun tidak meremehkan janji Tuhan, yaitu Tuhan menolong. Karena kenapa? Hasil dari pengintaian itu dikatakan bahwa yang mendiami tanah Kanaan orangnya tinggi besar. Secara jasmani tidak mungkin untuk bisa masuk ya. Wah, nanti kalau masuk, jadi yang dari 10 orang itu tidak mempercayai pertolongan Tuhan, tapi yang 2 mempercayai. Akhirnya 2 dari suku ini, yaitu suku yang dipimpin oleh Kaleb dan Yosua, itu menerima anak cucunya itu menerima kesejahteraan. Mereka bisa masuk semua di tanah Kanaan. Ya, jadi jelas bahwa yang 2 suku tidak meremehkan janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan, yaitu janji pertolongan. Dan yang 10 suku selama di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan, itu banyak yang terbantai. Di antara umur 20 ke atas itu udah banyak yang meninggal. Tetapi 2 suku ini semua menerima kebahagiaan. Menerima di tanah Kanaan adalah tanah yang gemah ripah lojinawi ya. Jadi subur tanahnya, madunya banyak, karena percaya terhadap janji Tuhan, Tuhan menolong. Ya. Terus saya sampaikan lagi bahwa Tuhan pun di dalam kehidupan kita supaya kita bisa merdeka juga di bidang pekerjaan ya. Merdeka tadi berarti kan kita lebih sejahtera, bisa lebih oke, tidak terikat. Di dalam pekerjaan pun kita juga merdeka. Merdeka dalam arti tidak terjadi hambatan. Ya. Kita bisa lancar di dalam bekerja pun, Tuhan juga memberikan pertolongan. Yaitu supaya kita mempercayai janji Tuhan. Ini kesaksian hidup saya ya. Kenapa saya saksikan? Ketua mengatakan bahwa, dan apa yang kau punya, kalau ke situ sampaikan, itu bukan tambah habis, tapi tambah berlimpah. Ya, betul, saya kan sudah 46 tahun sekolah di kehidupan ya. Saya sudah
mulai dari sampai usia 46 tahun saya sudah menerima ini ya, bahwa Tuhan Yesus itu hidup, dan di usia 47 ini saya memang sengaja saya sampaikan, supaya saudara boleh tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang jelas sudah bahwa ini loh Tuhan sudah memberkati saya seperti ini, dan saya tidak memberi contoh yang lain ya, yang tidak saudara kenal, tapi ini nyata di dalam kehidupan saya ya. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, bahwa Yahweh menjadikan kita adalah seorang kepala, bukan seorang ekor. Ulangan 28 ayat ke-13. Dan ini kisah nyata bahwa saya ini lulusan dari Akademi Kehutanan ya. Akademi Kehutanan, karena dulu masuk Akademi Militer nggak dapat, jadi masuk di Akademi Kehutanan. Akademi itu adalah program diploma, ya, setara dengan D3. Nah, waktu saya bekerja di perusahaan, kan kemarin waktu di bulan Februari saya sampaikan bahwa tahun 95 saya menjadi jabatan keamanan ya, Satpam Hutan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menjadikan kita kepala, dan di situ karyawan diterima itu S1, insinyur-insinyur banyak, dan juga saya diploma. Diploma itu kebanyakan kalau kita di pekerjaan itu adalah menjadi seorang yang posisi di tengah ya, jadi mandor ataupun jadi kepala bagian. Itu secara manusia. Memang kenyataan gitu ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan jadikan kita kepala. Jadi begini, di tahun 95 saya jabatan kepala ya, keamanan, Satpam. Setiap 8 bulan atau 9 bulan saya selalu naik-naik. Habis itu menjadi kepala seksi pemetaan, terus menjadi kepala bagian. Dan janji Tuhan selalu iya dan amin. Di saat Juli tahun 97, usia saya masih 24 tahun, itu saya mendapatkan ini ya, di Surati Kaleng. Waktu itu tidak ada namanya WA, tidak ada, di Surat Kaleng ke Jakarta. Jadi di situ Surat Kaleng itu intinya begini, pasti Surat Kaleng itu isinya yang tidak baik. Jadi menjelekkan tentang kehidupan saya langsung ke direktur utama. Nah, pada waktu Juli dan bulan Agustus itu ya, kalau di bulan Agustus kalau salah itu ya, Agustus tahun 97, direktur utama beserta direksi yang lain ada rapat. Dan semua kepala seksi, kepala bagian diundang semuanya, termasuk saya juga. Nah, dan waktu rapat itu langsung direktur utama yang memimpin, Insinyur Tadiono itu ya, langsung menanya, siapa namanya Adi Nugroho? Suruh berdiri. Wah ini, saya juga nggak tahu. Dia pernah bilang begini, kamu ada surat kaleng, kehidupan kelakuan kamu seperti ini. Wah pikir saya sudah, ya pasti saya sudah akan dipindah lebih jauh lagi. Tapi terbalik 360 derajat ya. Apa yang saya pikirkan secara manusia, kita memikirkan yang ketakutan. Tapi di dalam Yesus apa yang terjadi? Direktur utama saya bicara gini, ini namanya Adi Nugroho, kenapa orang kalian seperti ini jangan kalian simpan? Wah, dapat surat kaleng malah dibilang jangan simpan orang seperti ini. Ya, ini saya promosikan menjadi manajer camp di PT Berkat Cahaya Timber. Wah, itu sudah, puji Tuhan, ini bukan tambah jatuh. Di saat teman-teman, orang-orang secara dunia mereka-reka atau merencanakan kita hal yang tidak baik, tetapi Yahweh atau Bapa kita itu merencanakan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Di Kejadian 50 ayat 20. Nah, ini real dan nyata. Jadi inilah yang saya sampaikan bahwa saya bukan dari siapa-siapa,
Kalaupun saya anak pejabat, anak ini boleh direktur utama menunjuk saya. Tapi saya adalah orang tua saya hanya seorang pekerja kereta api ya. Dulu kereta api itu sana hitam warnanya ya. Jadi ya seperti di depan tuh hitam, tapi hitam kereta api itu berarti banyak yang menanti. Ya. Jadi kita pun harus percaya diri. Bagi yang hitam bahwa Tuhan itu ternyata membela bukan hanya yang putih, tapi hitam, putih, sawo matang, apapun Tuhan pasti bela. Amin. Ya. Bukan siapa-siapa aja bisa jadi manajer umur 24 tahun. Saya percaya ini adalah karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Mungkin bisa ditampilkan ini slide. Ini yang bukti nyata ya. Ya, yang ada waktu di hutan itu gambar itu. Nah ini, ya ini Bapak Ibu. Ini usia 24 tahun ya. Ini nyata bahwa saya ngomong adalah ada bukti nyata bahwa Tuhan Yesus bisa angkat kita ya. Sarjana muda. Ini jadi manajer dan mobil dinasnya juga Land Rover kan, sudah jelas bahwa ini kalau yang mobil Highline ini adalah bisa dipakai biasa untuk kepala bagian engineering, bagian apa ya, bagian mekanik. Dan kepala bagian, ada bagian di bawah saya itu adalah insinyur semuanya. Lebih tua lagi usianya. Bingung kan? Secara manusia kita bingung, tapi saya percaya Yesus yang ada di belakang saya itu lebih besar. Nah, itu yang nyata. Jadi mereka pun gini-gini juga sama saya. Pak, gini-gini ya, besok Bapak ke sana berangkat. Ya Pak, ya Pak. Ya. Bukan memandang saya, ya, tapi Yesus yang menyertai saya ini yang besar. Nah, itu jadi saudara semuanya tidak usah bingung. Saudara harus merdeka. Masa depan kalian tuh merdeka di tangan Tuhan. Aduh, aku begini Tuhan, enggak usah lah. Kita percaya pasti Tuhan berikan jalan. Ya, kehidupan kita secara jasmani kita tidak sengsara lagi. Ya, asal percaya bahwa akan janji-janji Tuhan itu bisa memerdekakan dalam kehidupan kita. Oke ya. Ya. Oke, silakan tutup lagi. Nah, inilah cerita bahwa seperti 12 suku tadi juga 2 suku menerima janji Tuhan, saya pun juga menerima janji Tuhan, yaitu janji pembelaan dan janji Tuhan angkat. Nah, terus apabila bangsa Israel adalah sudah ini ya, sudah Tuhan berkati, tapi keadaan yang tidak baik, itu juga Tuhan izinkan. Yaitu bangsa Israel itu kalau dikuasai oleh bangsa Moab. Waktu itu rajanya adalah Eglon ya. Bangsa Moab ini kalau sendiri dia menguasai Israel, dia tidak mampu. Tapi Tuhan izinkan bangsa Moab itu sekutu. Dia mengajak Bani Amon dan Bani Amalek ya, untuk menguasai Israel. Jadi Israel istilahnya dijajah. 18 tahun Israel dijajah oleh bangsa Moab yang rajanya adalah Eglon. Ini di kitab Hakim-Hakim, jadi nanti Bapak Ibu semua bisa membaca. Supaya kita sama-sama pandai semuanya. Dan ini cerita yang nyata. 18 tahun bangsa Israel harus membawa upeti kepada Raja Eglon. Raja Eglon itu beratnya mungkin 200 lebih orangnya ya. Harus ada gambarnya, ini tunjukkan gambarnya. Nah, dan bangsa Israel juga memohon Tuhan, gimana supaya aku ini bisa merdeka? Supaya bangsa Israel mohon seorang pembebas yang memimpin untuk membebaskan dari bangsa Eglon. Yaitu di Hakim-Hakim 3 ayat 15 dikatakan bahwa bangsa Israel minta seorang pembebas dan Tuhan memberikan seorang pembebas. Yaitu si Ehud, anak dari Gera dari suku Benyamin. Secara fisik Ehud itu orangnya tidak sempurna. Dia orangnya kidal. Ya. Kalau kidal itu pakai tangan kiri ya. Tapi bangsa Israel percaya bahwa janji pemulihan itu akan dia dapatkan. Ya, bangsa Israel ingin kembali bebas, ingin merdeka kembali. Jadi ingin pemulihan. Tapi kalau melihat secara real, wah,
ini orang yang kidal masa bisa memimpin bangsa untuk membebaskan dari bangsa Moab ya, dari Eglon. Nah, itulah Bapak Ibu, kadang di dalam realita, kadang Tuhan, Engkau katanya mau memulihkan aku, ingin memerdekakan aku kembali, ingin sehat. Tapi kadang banyak cara yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita. Kadang kita, waduh, ragu-ragu, benar nggak ya dia nanti bisa memulihkan? Tapi bangsa Israel mempercayai bahwa Ehud ini adalah yang Tuhan sudah kirimkan untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan suku bangsa Moab ya. Caranya bagaimana? Di saat membawa upeti, kan Ehud itu disuruh memimpin bawa upeti itu ya kepada Raja Eglon. Dengan cara dia itu Ehud itu membuat pedang bermata dua. Jadi dua ini ya, bermata dua itu kanan kiri ya, depan belakang itu bisa kena semua. Kayak sangkur itu ya. Panjangnya 1 hasta, kurang lebih 45 cm. Itu karena dia orangnya kidal, jadi ditaruh di pangkal paha kanan. Pedangnya ditaruh di sini. Dan bangsa Moab itu setiap orang yang membawa upeti untuk menyalahkan kepada raja, dia selalu memeriksa pangkal paha yang kiri. Nah, karena pasti orangnya yang gagah perkasa, pasti orangnya kan sempurna, tangan kanan. Jadi, nah, nyabut pedangnya di pangkal paha kiri. Jadi setiap orang mau menghadap raja, itu selalu dicek yang pangkal paha kirinya. Nah, waktu Ehud masuk menghadap raja, menyerahkan ini, aman, tidak ada ya. Padahal pedangnya ditaruh di kanan, karena dia seorang yang kidal. Nah itulah Bapak Ibu. Di saat kita ada kelemahan, tapi kita percaya bahwa kita ada sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat kelemahan kita ini, tapi di lain kelemahan pasti ada kelebihan kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kita percaya. Jadi di saat Ehud menghadap raja, diperiksa aman, dan bisa menghadap raja, karena orangnya gemuk raja itu, dibisikin sama Ehud, Ja atau Pak Eglon, ada pesan dari Tuhan. Wah, karena orangnya gemuk. Wah ini ya, mendengarkan, namanya orang gini, di saat Raja Eglon mendengarkan Ehud apa pesan Tuhan, langsung dicabutnya lah, ya, langsung diunus lah. Nah ini ya, pakai tangan kiri kidal. Akhirnya raja mati dan Ehud adalah pemimpin yang baik. Dia langsung keluar dan mengajak bangsa Israel, karena zaman dulu kan langsung raja, kalau rajanya meninggal pasti kocar-kacir ya. Jadi Ehud langsung memimpin bangsa Israel menyerbu bangsa Moab. Akhirnya bangsa Moab hari itu juga 10.000 meninggal. Dan Ehud memimpin bangsa Israel selama 80 tahun, bangsa Israel merdeka, bebas, sejahtera. Waktu dipimpin Ehud itu ya, 80 tahun bangsa Israel mengalami kemakmuran. Nah, ini cerita di Alkitab ya, bahwa kita caranya ingin merdeka mudah, mempercayai janji Tuhan ya. Pertama tadi janji kesembuhan. Nah, ingat, harus diingat ya. Kedua janji pemulihan. Yang ketiga pembelaan. Yang keempat janji kesembuhan. Yang kelima adalah janji kemenangan. Kita percaya janji itu. Nah, seperti saya waktu saya sudah jadi manajer itu ya, keadaannya tidak baik, Tuhan izinkan juga. Tahun 2001 ekonomi saya habis semuanya. Ya, kalau jadi manajer dulu waktu ini istilahnya tidur berbantal uang itu benar. Tidak salah Bapak Ibu, seandainya waktu zaman itu ada di samping saya, masuk kamar saya itu lihat di bawah kasur, wis ada duit itu. Nah, itu benernya. Tanya, ada saksi hidup juga di sini.
Yang waktu ketemu saya di hutan dulu ya. Itu jadi, Mas ini ambil aja, udah di bawah kasur itu, gue bilang itu. Karena apa? Ke bank juga nggak ada, kita posisi di tengah hutan, jadi banknya di bawah kasur. Udah. Nah itu ya. Kalau turun ke kota itu bawa ininya kadang 1 kaleng roti itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi, tapi Tuhan izinkan keadaan tidak baik, habis semuanya. Wah kita secara manusia bingung, Tuhan aku ini sudah percayakan kok, tapi kenapa keadaan tidak baik Tuhan izinkan? Supaya apa? Pertama supaya ada proses. Proses itu sakit. Apa sih proses itu? Proses adalah fondasi dasar untuk menerima kita pemulihan dari Tuhan. Ingat semua ya, kalau kita terjadi hal yang tidak baik, ini adalah fondasi dasar. Di saat kita dipulihkan, apa yang kita ingat? Semua berkat yang kita terima, itu adalah berasal dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22. Hanya berkat Yahweh, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jadi di saat ekonomi kita merdeka, nah, Amsal 10 ayat 22, berkat Yahweh menjadikan kaya dan tidak menambah kesusahan besertanya. Nah itu Bapak Ibu, di saat kita sudah selesai proses itu, ini yang terjadi. Kita percaya, kita merdeka ekonomi kita, tapi kita tidak sombong. Kenapa? Karena semua yang menjadikan kita berhasil itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yahweh, Tuhan Yesuslah yang menyertai kita. Amin. Nah, mau nggak ya? Siap nggak ini menerima kesaksian saya waktu jatuh itu? Ya, nggak apa-apa ya. Tapi sebetulnya, aduh sakit. Tapi saya ceritakan. Jadi di saat saya jatuh, ekonomi saya dipulihkan. Waktu saya kepingin menerima pemulihan, saya percaya bahwa Tuhan memulihkan. Itu keadaan yang tidak nyata, tidak mungkin secara manusia. Yaitu saya membuka sebuah toko ya. Wah dari manajer gitu sekarang jualan toko. Bisa nggak? Sampai tetangga saya bilang, Pak, Bapak bisa makan nggak jualan? Karena saking nggak percayanya pemulihan itu gitu loh. Tapi saya bilang, selagi toko buka Pak, berarti saya masih bisa makan. Tapi ya memang berat prosesnya itu. Sampai suatu hari pendamping hidup saya kepingin mie di sebelah toko itu. Saya bilang, Mas, pengen bihun goreng. Tapi gue bilang, Mah, penjualan kita hari ini tadi tidak cukup untuk beli. Kalau satu hari omset 35.000, untungnya itu berapa? Ya kan sekitar 5.000. Jadi saya harus ngirit, ikat pinggang kuat. Nah, tapi leher jangan terlalu diikat, pinggangnya aja diikat ya. Jadi yang saya ingat itu waktu saya bicara istri, tenang Mah. Tenang itu karena keadaan, tapi sekarang juga ternyata saya ingat bahwa tenang itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, di saat semuanya itu mengalami hal yang terburuk apapun, seperti murid Tuhan Yesus, waktu di kapal kena angin sakal, angin badai yang luar biasa, Tuhan Yesus datang dan menghampiri, dia berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Itu perkataan Tuhan Yesus. Ya. Di Matius 14 ayat 27. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, ini jelas Bapak Ibu, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita situasi apapun, tenang Mah, gue bilang gitu. Tuhan pasti tolong kita, jangan takut. Tapi ya memang sambil tenang Mah, saya bilang gitu ya. Tapi benar, tenanglah, artinya begini, tenanglah, ini aku, ingat janji Tuhan. Ya? Tenanglah, ini aku, ingat janji Tuhan, jangan takut. Berarti kita mempercayai bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji pertolongan ya. Akhirnya Tuhan pulihkan. Tahun 2006 ya. 2006 pelan-pelan Tuhan pulihkan. Sampai sekarang ya. 2001 kita buka usaha. Sampai 2021, sekarang udah 20 tahun. Saya percaya, makanya keadaan terjadi ini
kita boleh berusaha, tapi yang memberikan berkat adalah Tuhan Yesus. Yang seperti kita kalau kita menanam, kita boleh menanam, tumbuh, tapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Kita boleh bekerja, membuka toko, tapi yang memberikan berkat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Itulah kebenaran firman Tuhan pagi ini, dan kita percaya bahwa kita boleh dimerdekakan pagi ini dengan mempercayai akan janji-janji Tuhan, tidak meremehkan janji Tuhan. Musik bisa berdiri, bisa ke depan. Memang kemerdekaan, kebebasan adalah yang kita inginkan. Sehingga kemerdekaan itu bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita tenang,